Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Qin Baiseng berdiri di atas panggung dan mengeluarkan beberapa gu fana, melewati mereka di sekitar aula. Beberapa gu immortal menerima gu fana ini, menunjukkan keraguan di wajah mereka. Qin Baiseng berbicara perlahan, lelang immortal gu sangat penting. Yang dilelang terlebih dahulu memiliki keunggulan yang lebih besar, mereka dapat ditukar dengan lebih banyak varietas immortal gu. Jadi, untuk keadilan, lelang ini tidak akan berjalan sesuai dengan urutan yang terdaftar. Saya telah secara khusus menyiapkan gu fana ini. Setelah Anda mengaktifkannya, mereka akan menunjuk ke salah satu gu abadi untuk dilelang. Adapun yang mana, itu benar-benar acak, tidak ada yang bisa memanipulasi mereka. Lanjutkan dan periksa gu fana ini. Kata-kata ini menarik tanggapan yang cukup senang. Gu Immortals memeriksa gu fana secara bergantian saat mereka berdiskusi dengan lembut. Metode ini bagus, saya khawatir gu abadi saya akan dilelang nanti dan dirugikan. Qin Baiseng tidak sederhana, dia mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati untuk pelelangan ini. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu secara diam-diam, saya tidak bisa mengeluh. Inspeksi saya mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Gu fana ini diperiksa oleh gu Immortals dan dikirim ke ruang rahasia. Segera, giliran Fang Yuan, dia secara pribadi memeriksa mereka dan tidak menemukan yang salah dengan mereka. Setelah gu Immortals di ruang rahasia memeriksa gu fana pergi ke kamar tunggal lagi. Gu Immortal peringkat 8 hampir semuanya berada di satu kamar. Setelah diperiksa, gu fana itu diteruskan kembali ke Qin Baiseng. Qin Baiseng tidak melanjutkan pelelangan, dia bertanya, apakah ada orang lain yang masih tidak yakin, apakah Anda ingin melanjutkan dan memeriksanya lagi? Seperti yang diharapkan, ada gu Immortals yang mengatakan bahwa mereka perlu memeriksanya lagi. Di antara mereka, beberapa sudah memeriksa gu sebelumnya. Set gu fana ini tidak memiliki masalah sebelumnya, tetapi disebarkan. Bagaimana jika seseorang melakukan sesuatu pada mereka saat mereka dilewatkan? Gu Immortals waspada dan teliti, jadi mereka ingin melihat lagi. Setelah memeriksanya lagi, mereka tidak menemukan yang salah. Pada titik ini, tujuan sebenarnya dari pelelangan ini akan segera dimulai. Qin Baiseng mengaktifkan set gu fana ini di depan semua orang. Mereka bersinar dalam cahaya terang saat asap naik, asap berkumpul di udara dan terbentuk menjadi dua kata, menyembunyikan keberuntungan. Sudah dipilih, gu abadi pertama adalah menyembunyikan keberuntungan gu abadi. Qin Baiseng berteriak, sembunyikan keberuntungan immortal gu awalnya diberi nomor di akhir pelelangan, untuk berpikir bahwa itu menjadi yang pertama sekarang. Bai Yun Seng meraih jendela timur gu saat dia bergumam setelah memeriksa. Pada saat yang sama, banyak gu immortal lainnya melakukan hal yang sama. Urutan di jendela timur gu bukanlah urutan yang sebenarnya. Gu abadi mereka sendiri mungkin bisa menjadi yang berikutnya untuk dilelang. Jika mereka kebetulan berada di akhir, mereka hanya bisa menyalahkan keberuntungan mereka. Ini adalah aturan yang adil, tidak ada yang abadi yang memiliki perbedaan pendapat, bahkan ahli besar gu immortal peringkat 8 setuju dengan ini. Di atas panggung, layar berubah saat berubah menjadi penampilan keberuntungan tersembunyi immortal gu. Qin Baiseng memperkenalkan ketika waktunya tepat, seperti yang bisa dilihat semua orang, gu ini terlihat seperti kumbang berkulit putih, ukurannya setengah dari telapak tangan dan merupakan jalur keberuntungan peringkat 6 gu abadi, itu dapat menyembunyikan keberuntungan sendiri. Penjual menginginkan jalur logam defensif immortal gu. Siapapun yang memiliki jalur logam pertahanan immortal gu dapat menawarnya, tidak ada batas bawah untuk ini. Sembunyikan keberuntungan immortal gu, menyembunyikan keberuntungannya sendiri. Jalur keberuntungan memiliki inspeksi keberuntungan gu, itu bisa memeriksa keberuntungan orang lain. Ada juga keberuntungan menyembunyikan gu, itu bisa menyembunyikan keberuntungannya sendiri dan mencegah orang lain melihatnya. Keberuntungan menyembunyikan gu abadi ini adalah peringkat 6, itu dapat bertahan dari inspeksi keberuntungan peringkat 6 gu. Meskipun efeknya bagus, penggunaannya terlalu sempit. Di aula utama, gu Immortal sedang berdiskusi dengan lembut, tetapi tidak ada yang menawarnya.
Jika jalan keberuntungan berkembang dan digunakan secara luas, biarlah. Tetapi karena Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa menciptakan jalur keberuntungan, dia telah tertutup dan menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, ini menyebabkan jumlah jalan keberuntungan manusia Gu menjadi sangat rendah. Terutama menyembunyikan keberuntungan Immortal Gu, itu hanya bisa memiliki nilai terhadap seseorang yang memiliki keberuntungan inspeksi Immortal Gu. Penggunaan Immortal Gu ini terlalu sempit, nilainya kecil. Gu Immortals tidak bodoh, mengapa mereka menawar secara acak? Sialan. Orang yang menyembunyikan keberuntungan Immortal Gu adalah Gu Immortal wanita, dia duduk di satu ruangan saat dia menggigit bibirnya, dia tanpa daya menyaksikan keberuntungannya menyembunyikan Immortal Gu pergi tanpa permintaan, tidak ada yang menginginkannya. Gu abadi pertama tidak berhasil dijual, ini di luar harapan semua orang, wajah Qin Bai Seng sedikit gelap saat dia menggunakan Gu Fana di tangannya untuk memulai penawaran untuk item kedua. Gambar itu berubah, dan menunjukkan Immortal Gu seperti jangkrik. Jangkrik ini tidak seindah jangkrik musim semi musim gugur, memiliki kepala besar dan bersinar dalam cahaya perak. Ini adalah gong surgawi Immortal Gu, jalur suara peringkat 6 Immortal Gu, untuk diperdagangkan dengan jalur transformasi terkait Immortal Gu. Kata Qin Bai Seng. Di aula utama, Gu Immortal melihat Gu ini dan terbang menjadi marah, berteriak, gong surgawi Immortal Gu. Huff, Gu ini milikku, tapi He Lang Zi merebutnya. He Lang Zi, keluar sekarang. Aku akan keluar, apakah menurutmu aku takut padamu? Dari ruang rahasia, He Lang Zi berjalan keluar dengan senyum kejam. Memang He Lang Zi, seorang penyendiri terkenal dari Jalan Iblis di dataran utara. Rumor mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, sehingga dia dapat merebut Gu abadi orang lain. Orang ini dibesarkan oleh serigala betina sejak dia masih muda, sifatnya seperti binatang buas, dia kejam dan berbahaya, dan penyendiri, sangat berbeda dari orang normal. Leluhur tua Suehu pernah mencoba merekrutnya, tetapi dia menolaknya. Gu Immortals berdiskusi dengan antusias. He Lang Zi menyilangkan tangannya saat dia berjalan menuju aula utama, duduk di depan Gu Immortal yang berteriak. Gu Immortals di sekitarnya dengan cepat menjauh, memilih kursi lain. Kamu, Gu Immortal yang berteriak menunjuk ke arah He Lang Zi saat wajahnya memerah, dia gemetar karena marah. Saya apa? He Lang Zi menjilat bibirnya, dia memiliki tatapan kejam dan mengejek, orang tua Xiong Yuan, kamu adalah jalan yang baik Gu Immortal, jika kamu tidak menawar sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Jalur transformasi Immortal Gu, saya punya satu di sini, itu disebut kulit musang iblis. Setelah menggunakannya, kulit seseorang bisa berubah menjadi kulit musang iblis jantung. Suara sarjana tak terkendali datang dari satu ruangan. Musang iblis jantung adalah binatang buas yang sunyi, biasanya ada cacing Gu jalan kebijaksanaan di tubuhnya. Kulit musang iblis dapat memberikan ketahanan terhadap metode penyerangan jalan kebijaksanaan. Setelah Unvetered Scholar membunuh musang iblis hati, dia menggunakannya untuk menyempurnakan Gu ini. Tapi dia sudah memiliki metode untuk bertahan dari jalan kebijaksanaan, sehingga Gu ini berlebihan baginya, oleh karena itu dia mengeluarkannya. Kulit musang iblis jika seseorang dapat mengumpulkan tulang musang iblis, darah musang iblis, dan Gu abadi terkait lainnya, seseorang dapat melepaskan gerakan pembunuh abadi, transformasi musang iblis hati. Tatapan He Lang Zi bersinar saat dia berpikir. Jalur transformasi berbeda dari jalur lain, gerakan pembunuh mereka mudah dibentuk. Selama seseorang mengumpulkan satu set Immortal Gu, mereka bisa membentuk gerakan pembunuh abadi. Dengan demikian, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat berdagang jalur transformasi Immortal Gu dibandingkan dengan jalur lain. He Lang Zi memiliki 3 gerakan pembunuh transformasi serigala abadi, itu bisa memungkinkannya untuk berubah menjadi 3 serigala sunyi yang berbeda, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Jika dia berubah menjadi musang iblis hati, meskipun mirip dengan bentuk serigala, yang diinginkan He Lang Zi adalah mengembangkan kemampuan bertarungnya di dalam air. Dengan demikian, He Lang Zi sedikit menggelengkan kepalanya, tidak berbicara. Qin Bai Seng telah mengamati dalam diam, dia berkata, apakah ada Gu Immortal lain yang ingin menawar? Aku memiliki cakar kelelawar iblis bulan Immortal Gu, itu bisa mengubah tanganmu menjadi cakar kelelawar iblis bulan. Feng Jiuge berkata dengan keras.
Ini Peri Yulan yang mewakili Pangeran Feng Xian. Bukankah Peri Yulan jalur pedang Gu abadi? Mengapa dia menginginkan gong surgawi jalur suara Gu abadi? Dia mewakili ahli hebat peringkat 8, Pangeran Feng Xian. Tawaran ini kemungkinan besar adalah niat Pangeran Feng Xian. Gu Immortals mulai menebak-nebak. Tidak ada yang tahu bahwa yang disebut Swordmaster Yulan sebenarnya adalah Feng Jiuge. Dia adalah jalur suara Gu abadi, jadi dia menginginkan gong surgawi Gu abadi. He Langzi tidak berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Cakar kelelawar iblis bulan immortal Gu bisa membawa kemungkinan masa depan, gerakan pembunuh abadi, transformasi kelelawar iblis bulan. Tapi He Langzi tidak pandai dalam pertempuran udara, dia bahkan membenci langit. Ini karena dia telah tinggal di sarang serigala di masa mudanya, dia belajar untuk bergerak merangkak dari ibu serigalanya, dan terampil menggunakan giginya untuk menggigit benda. Sebagian besar serigala adalah makhluk darat, mereka tidak bisa terbang. Qin Bai Sheng memperoleh transmisi, setelah itu dia berkata, Gu Immortal di ruang rahasia pertama telah menawar cangkang penyu asap besar Immortal Gu, bersama dengan informasi terverifikasi mengenai dataran surga Ascending. Tatapan He Langzi bersinar, dia mengangkat kepalanya. Penyu asap besar adalah binatang laut yang sunyi, itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kura-kura ini terampil menggunakan ilusi untuk menyembunyikan dirinya, ia tidak memiliki kecepatan tinggi atau pertahanan yang kuat, ini sangat berbeda dengan gaya bertarung He Langzi. Naik dataran surga, apa itu? He Langzi bertanya. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi, dia adalah seorang penyendiri dan tidak mempercayai Gu Immortal manusia, sehingga dia kekurangan informasi. Huff, katak di sumur. Gu Immortal Xiong Yuan tertawa saat dia menolak untuk melepaskan kesempatan untuk mengejek He Langzi. Mendaki dataran surga adalah tempat, siapapun yang melewatinya, bahkan jika itu manusia, dapat memasuki 9 surga yang tak terlupakan. Dalam legenda, jiwa es gelap utara, yang mampu memasuki surga hitam, melewati dataran surga naik untuk mencapainya. Qin Bai Sheng menjelaskan dengan sabar. Jadi itu saja. He Langzi tersentuh. Dia adalah pembudidaya tunggal peringkat 7, dia harus berjuang untuk setiap sumber daya secara pribadi. Tapi dataran utara memiliki sumber daya yang terbatas, dan pasukan super menahannya. Sementara itu, 9 surga abadi memiliki dinding ki angin surgawi, hanya Gu Immortal yang sangat kuat yang bisa memaksa masuk dan menjelajahi 9 langit. Meskipun di 9 surga yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya surga putih dan hitam yang tersisa utuh, sementara surga lain benar-benar hancur, atau bahkan hancur total, baik itu surga utuh atau dunia pecahan 9 langit, mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Kekuatan pertempuran saya cukup untuk menembus dinding ki angin surgawi, tetapi saya tidak bisa terbang. Jika saya bisa mendapatkan informasi mengenai dataran surga naik. He Langzi semakin tersentuh. Saat dia memikirkannya, 2 Gu Immortal lagi mengeluarkan jalur transformasi mereka Immortal Gu dan memasuki penawaran. Salah satunya adalah Gu Immortal yang berteriak yang ingin mencabik-cabik He Langzi, Gu Immortal Xiong Yuan. Sebanyak 5 Gu Immortal menawar 1 Gu abadi. Mereka terus meningkatkan tawaran mereka, atau menambahkan batu esensi abadi, bahkan menyediakan sumber daya langka, resep Gu yang hilang, atau sekelompok besar binatang buas. Akhirnya, He Langzi memilih tawaran ruang rahasia pertama, mendapatkan cangkang penyu asap besar Immortal Gu, serta sekelompok besar serigala air. Kedua belah pihak melakukan transaksi di depan umum. Karena Gu Immortal di ruang rahasia tidak bisa muncul, Qin Bai Sheng adalah perantara untuk ini. Setelah He Langzi mendapatkan intelijen tentang dataran surga Ascending, dia melihatnya dengan antisipasi, tetapi ketika dia melihatnya, dia menatap dengan mata marah saat dia mulai berteriak marah. Kenapa? Apakah ada masalah dengan informasi dataran surga menaik? Ekspresi Qin Bai Sheng berubah saat dia bertanya. Ini adalah pelelangannya, menurut sumpah, baik pembeli maupun penjual tidak diizinkan untuk berbohong. Informasi terverifikasi diberikan, yang berarti ada lokasi yang sebenarnya. Tidak. Ekspresi He Langzi berubah muram, dia menolak untuk berbicara, tetapi sepertinya dia telah menderita kerugian besar. Kumpulan serigala air itu, dia bertanya, itu sudah ada di tanah yang diberkati. Kata Qin Bai Sheng, bawa aku ke sana. He Langzi berkata dengan kaku.
Qin Bai Seng melambaikan tangannya dan memindahkan He Lang Zi pergi. Setelah yang terakhir memeriksa barang dan tidak menemukan kesalahan, dia mengumpulkan serigala dan meninggalkan pelelangan terlebih dahulu, tanpa kembali ke aula lelang. Hahaha, melihat serigala ini menderita kerugian, itu benar-benar cukup memuaskan. Di ruang rahasia pertama, Murong Jin Xiao tertawa. Di sebelahnya, peringkat 8 Gu Immortal dari Laut Timur sedang bermain dengan gong surgawi Immortal Gu. Berkat bantuan tamu yang terhormat, meskipun He Lang Zi melihat lokasi dataran surga Ascending, itu di Laut Timur dan dia tidak bisa pergi ke sana, orang hanya bisa membayangkan amarahnya. Murong Jin Xiao berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, putriku terampil dalam musik, dia mengolah jalur suara, aku membelikannya untuknya. Saya tidak menargetkan He Lang Zi secara pribadi. Laut Timur peringkat 8 Gu Immortal melambaikan tangannya. Ascending Heaven Plane ada di Laut Timur, saya tahu lokasinya. Bagaimana Gu Immortal di ruang rahasia pertama mengetahuinya? Fang Yuan, curiga. Samar-samar saya ingat bahwa ada kekuatan super di dataran utara yang memiliki hubungan dengan Laut Timur, itu adalah suku Murong, kan? Segera, Fang Yuan mengesampingkan kecurigaannya. Karena Qin Bai Seng telah memilih Gu abadi ketiga yang dilelang, itu adalah Gu awan biru Fang Yuan yang sedang naik daun. Qin Bai Seng mengumumkan dengan jelas, Immortal Gu Rising Azure Cloud, jalur awan peringkat 6, khusus dalam naik dan turun di udara, penjual menginginkan jalur kekuatan Immortal Gu. Siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Fang Yuan sekarang adalah jalur kekuatan Gu Immortal, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Meskipun jalur kekuatan menurun sekarang, dia hanya bisa mendorong ke arah ini. Karena Spring Autumn Cicada, sejak kelahiran kembali, rencananya adalah menjadi jalur waktu Gu Immortal menggunakan aperture pertamanya. Sehubungan dengan ini, dia sangat tidak berdaya. Pada tahap awal kehidupan ini, Fang Yuan hanya memilih jalur kekuatan sebagai ukuran sementara. Pada akhirnya, karena dia dipaksa oleh keadaan, dia naik ke jalan kekuatan. Dan karena makna sebenarnya dari Reckless Savage, pencapaian jalur kekuatannya naik ke tingkat Grandmaster, menjadi setara dengan jalur darah Fang Yuan. Ini tidak terduga. Fang Yuan lebih suka menyerahkan jalur darah daripada jangkrik musim semi-musim gugur. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster jalur darah, tetapi ada lebih dari satu Grandmaster jalur darah selain dia. Di sisi lain, hanya ada satu jangkrik musim semi-musim gugur di dunia ini, dan itu adalah Gu Vital yang mulia iblis teratai merah. Melihat keduanya, pilihannya jelas. Tetapi jika Fang Yuan ingin berjalan tepat waktu, dia harus berjalan dalam perjalanan panjang. Dia tidak memiliki fondasi jalur waktu, dan dia juga bukan jalur waktu Gu Immortal. Situasi saat ini adalah, Fang Yuan adalah zombie abadi, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali status hidupnya, dalam waktu singkat, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan pertempuran, dia hanya bisa memilih jalur kekuatan Immortal Gu. Ini adalah kekuatan anjing terpencil bintang Gu, itu bisa memberimu kekuatan anjing terpencil bintang. Saya memiliki kekuatan elang mahkota besi Gu, saya akan melemparkan 150 kg tanah danau besar lagi. Kekuatan singa agung Qi Gu, dan 5 tetes darah mata aturan. Saat penawaran berlanjut, tawaran Gu Immortal membuat aula menjadi keributan. Aturan darah mata, apakah saya salah dengar? Salah satu dari 10 bencana besar, aturan kesengsaraan mata, hanya dengan menusuk mata aturan seseorang dapat memperoleh darah ini. Darah ini adalah materi abadi asli, bisa menjadi bahan utama untuk membuat Gu abadi peringkat 6, atau bahan tambahan untuk Gu abadi peringkat 7. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, meskipun darah mata aturan sangat berharga, 5 tetes terlalu sedikit. Dia menghela nafas, meskipun jalur kekuatan menurun, jumlah jalur kekuatan Immortal Gu tidak sedikit. Tetapi jika bukan karena pelelangan ini, dia tidak akan melihat begitu banyak jalur kekuatan Immortal Gu. Gu Immortals dataran utara, dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya, memiliki kekuatan keuangan terendah. Namun meski begitu, setelah bertahun-tahun akumulasi, mereka masih memiliki jumlah yang cukup banyak. Gu Immortals memiliki banyak barang berharga, tetapi mereka biasanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri, menyembunyikan kekayaan mereka dari orang lain. Terutama Immortal Gu, begitu ini terungkap, mereka mungkin menjadi sasaran,
Dengan demikian, mereka menyembunyikan Immortal Gu lebih dalam. Hanya selama pelelangan ini Gu Immortals akan mengekspos Gu ini secara sukarela. Jika tidak, mengapa dia mengatakan bahwa pelelangan itu adalah kesempatan langka dan kesempatan berharga yang tidak bisa dia lewatkan? Sebanyak 5 Gu Immortal menawar untuk menaikkan awan biru Immortal Gu. Setelah beberapa putaran, 2 Gu Immortal mundur, tidak lama kemudian, yang ketiga berhenti. Hanya 2 yang tersisa. Tetapi sebelum mereka memutuskan pemenang, Fang Yuan telah mengirim pesan ke Qin Bai Seng, cukup, saya akan memilih orang ketiga, yang dengan kekuatan elang mahkota besi Gu. Lelang yang melibatkan Immortal Gu ini berbeda dari lelang biasa. Pertama, Immortal Gu unik. Kedua, tidak ada ekonomi maju, mereka tidak memiliki mata uang yang sama. Ketiga, sumber daya Gu Immortal semuanya berbeda, sebagian besar bahan abadi yang berharga sulit untuk dievaluasi. Dengan demikian, selama pelelangan, penjual dapat memilih pembeli manapun. Meskipun pembeli bersaing satu sama lain, itu hanya untuk menarik penjual dan memindahkan mereka. Pemenang yang mengalahkan sisanya mungkin belum tentu mendapatkan item lelang. Untuk menyederhanakannya, ini adalah pasar penjual. Immortal Gu itu unik, jika saya tidak menjualnya, di mana Anda bisa membelinya? Sesaat kemudian, Fang Yuan dan Gu Immortal itu menyelesaikan transaksi, yang terakhir memperoleh awan biru yang naik Immortal Gu, sementara Fang Yuan memperoleh kekuatan elang mahkota besi Gu, serta sekumpulan bahan abadi yang terdaftar dalam daftar roh tanah Langya. Alasan mengapa dia memilih kekuatan elang mahkota besi Gu adalah karena ini adalah satu-satunya yang merupakan binatang terbang, sisanya semuanya adalah makhluk darat. Fang Yuan memiliki sayap kelelawar yang benar-benar padat sekarang, itu kompatibel dengan kekuatan binatang terbang. Jika dia bisa melepaskan kekuatan elang mahkota besi Gu saat terbang, itu akan memiliki efek yang setara dengan gerakan pembunuh gerakan abadi. Setelah Rising Azure Cloud adalah item lelang keempat, itu adalah jalur api Immortal Gu. Begitu Gu ini muncul, lonjakan kecil meletus dalam pelelangan, bahkan peringkat 8 Gu Immortal, Five Elements Grandmaster, bergabung dengan penawaran. Dalam hal kekayaan, bagaimana peringkat 6 Gu Immortals dan peringkat 7 Gu Immortal biasa dibandingkan dengan peringkat 8 Gu Immortal. Namun pada akhirnya, Grandmaster 5 elemen kembali dengan tangan kosong. Penjual tidak memilihnya, meskipun dia adalah pemenang penawaran. Dia lebih suka mengambil risiko menyinggung ahli hebat peringkat 8, itu karena bahan abadi yang ditawarkan oleh pembeli terlalu berharga baginya. Bahan abadi semuanya sangat bervariasi, berbagai jenis yang tersedia seperti jumlah bintang di langit, bahkan Grandmaster 5 elemen tidak bisa memiliki semuanya. Tapi itulah mengapa pelelangan itu sangat menarik, karena semua orang memiliki kesempatan. Item kelima dan keenam keduanya adalah jalur logam Immortal Gu. Aula lelang menjadi jauh lebih panas sekarang, logam, kayu, air, api, bumi, ini adalah 5 jalur paling utama, mereka bahkan lebih populer daripada jalur awan dan jalur suara. Jalur kekuatan dan jalur ki jauh lebih sedikit. Akhirnya, Grandmaster 5 elemen memperoleh salah satu cacing Gu jalur logam, yang terakhir dimenangkan oleh Qin Bai Seng. Dia tidak hanya penyelenggara pelelangan, dia juga peserta. Seiring berjalannya waktu, Gu abadi demi Gu abadi dibeli dan dijual. Ini adalah pemandangan langka yang belum pernah terjadi dalam beberapa ratus tahun waktu di dataran utara. Ada catatan dalam sejarah mengenai lelang semacam itu, tetapi skalanya lebih kecil. Yang paling penting adalah runtuhnya gedung 88 yang sejati menyebabkan semua Gu Immortal memiliki beberapa bentuk keuntungan, ini menyebabkan pelelangan berada pada skala seperti itu. Jarang terlihat Gu abadi muncul satu demi satu, Gu Immortal dari Northern Plains mencoba memanfaatkan situasi langka. Ini, selanjutnya adalah item lelang ke-23, jejak gelombang duniawi, Gu ini peringkat 6 dan digunakan untuk gerakan. Qin Bai Seng masih memperkenalkannya ketika 2 Gu Immortal sudah mulai menatap dengan mata bersinar. Akhirnya, jejak gelombang duniawi, salah satu inti Gu abadi paviliun air. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Feng Jiuge mengepalkan tinjunya. Sementara itu, di ruang rahasia pertama, jejak gelombang duniawi, sangat bagus, aku tidak menyia-nyiakan usahaku.
Saya sudah memiliki resep Immortal Gu yang relevan di tangan saya, begitu saya mendapatkannya, saya memiliki peluang besar untuk menyempurnakan cakrawala duniawi Immortal Gu. Cakrawala dunia Immortal Gu dapat mengizinkanku untuk memasuki 9 surga abadi dengan bebas, itu dapat mengurangi biaya menembus dinding ki angin surgawi. Gu Immortal dari Laut Timur sudah bersemangat dan dalam antisipasi. Penggunaan dan nilai Gu abadi bervariasi dari satu orang ke orang lain. Bagi Feng Jiuge, ini adalah salah satu inti untuk membangun peringkat 7 rumah Gu abadi, paviliun air. Ke Gu Immortal Laut Timur, itu adalah jalan menuju 9 surga abadi, jalan menuju manfaat yang luar biasa. Kedua pilihan ini memiliki keunggulan masing-masing, sulit untuk mengatakan cara mana yang lebih baik. Saya memiliki kekuatan anjing terpencil bintang Gu. Gu kekuatan serigala persik. Kekuatan paus yang meratap Gu. Gu Immortals menawar dengan cepat. Feng Jiuge menunggu dengan sabar, melihat bahwa peringkat 6 Gu Immortal di aula utama sedang menawar, dia tidak bisa menahan senyum. Menggunakan suara Swordmaster Yulan, dia berkata, saya memiliki jalur kekuatan Immortal Gu di sini, yang disebut Pulling Mountain. Ini akan memungkinkan kekuatanmu untuk menarik gunung, aku juga akan membahkan 150 kg logam surga. Logam surga, luar biasa, ini adalah materi abadi yang setara dengan darah mata aturan. Itu hanya diproduksi di 9 surga yang tak terlupakan. 150 kg dari awal, ini lebih dari 5 tetes darah mata aturan, apakah saya salah dengar? Ada keributan di aula utama. Feng Jiuge mengeluarkan sejumlah besar untuk menawar, dengan satu gerakan, dia menakut-nakuti sebagian besar pesaingnya. 150 kg logam surga bukanlah jumlah yang kecil, itu sangat berharga. Tapi dia hanya menakut-nakuti sebagian besar dari mereka. Di ruang rahasia pertama, Gu Immortal Laut Timur mendengus sedih, menggunakan Gu Fananya untuk menawar lagi. Jalur kekuatan Gu abadi, sungai terbalik, serta 250 kg air ilahi retak. Apakah dia gila? 250 kg air ilahi retak. Ini adalah bahan tambahan yang mungkin untuk peringkat 7 Gu abadi. Air ilahi retak setara dengan logam surga, hanya dapat diekstraksi dari bagian terdalam danau besar, dalam 100 tahun, mungkin hanya ada sekitar 10 hingga 15 kg. Aduh, Feng Jiuge sedikit terkejut, dia tidak menyangka pesaing sengit seperti itu akan muncul. Dia tertawa arogan, menggunakan identitas Swordmaster Yulan, dia memiliki sedikit keraguan. Dia berkata, apapun yang dibutuhkan penjual, baik itu bahan, resep Gu, kelompok binatang buas atau varian budak manusia, katakan saja padaku. Saat kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi gempar. Sebagian besar Gu Immortal segera memikirkan Pangeran Feng Xian yang mendukung peri Yulan. Sepertinya Pangeran Feng Xian menginginkan Gu abadi ini. Bahkan Gu abadi Laut Timur itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Tapi dia dengan cepat tertawa, semangat juangnya telah dipicu, Pangeran Feng Xian adalah peringkat 8, tapi bukankah saya juga peringkat 8? Segera setelah itu, di aula lelang, suaranya terdengar. Permintaan saya sama dengan peri Yulan. Bisakah penjual memberi kami indikasi? Aula menjadi gempar lagi, mereka mencoba menebak siapa yang ada di ruang rahasia pertama, dengan bersaing langsung dengan Swordmaster Yulan, mereka mencoba bersaing dengan Pangeran Feng Xian. Aduh, di ruang rahasia ke-10, Fang Yuan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya menoleh saat dia tertawa ringan, sepertinya kedua belah pihak tidak biasa, mereka benar-benar menginginkan Gu ini. Dalam hal ini, jika saya tidak menyetujui permintaan mereka, itu tidak pantas. Dia langsung mengeluarkan daftar roh tanah Langya, setelah mengalihkan jumlah dasar di atasnya beberapa kali, dia menyerahkannya kepada Qin Baiseng. Qin Baiseng menerimanya dan menunjukkan ekspresi aneh, sebelum menampilkannya kepada semua orang. Aula menjadi gempar ketiga. Bukankah daftar item ini terlalu tidak masuk akal? 3000 kg logam surga dan air ilahi retak, siapa penjual ini? Apakah menurutnya bahan-bahan ini adalah rumput yang tumbuh di tanah? Ini jumlah selangit, dia benar-benar meminta harga yang tidak masuk akal. Sekaligus, bahkan Feng Jiuge dan Gu Immortal Laut Timur tercengang. Aduh, menarik. Melihat daftar bahan abadi yang diberikan oleh Fang Yuan, tatapan Feng Jiuge bersinar saat dia mengembalikan ketenangannya.
Ekspresi Gu Immortal Laut Timur seperti tidak pernah berubah, dia duduk di kursi dengan disposisi memegang kendali, dia bertanya kepada Murong Jin Xiao di sampingnya, berapa banyak Grandmaster jalur penyempurnaan yang ada di dataran utara. Dalam daftar, kebanyakan dari mereka adalah bahan abadi jalur penyempurnaan, varietasnya besar, dan jenis bahannya kacau, orang bisa menjadi pusing karena melihatnya. Fang Yuan bisa mengeluarkannya dalam sekejap, dia jelas sudah menyiapkannya sejak lama. Hanya jalur penyempurnaan Gu Immortals yang akan repot-repot menyiapkan daftar seperti itu, untuk mencoba dan mendapatkan sesuatu dari pelelangan. Murong Jin Xiao menjawab tanpa berpikir, ada 4 Grandmaster jalur penyempurnaan utama di dataran utara. Yang terbesar adalah Gu Immortal peringkat 8 suku Yao, Yao Huang. Rumor mengatakan bahwa pencapaian jalur penyempurnaannya telah melampaui Grandmaster dan bahkan mungkin tingkat Grandmaster semu. Yang kedua adalah Gu Immortal dari suku Murong Saya, Murong Sue Siang, dia pernah berhasil menyempurnakan jalur salju Immortal Gu. Yang ketiga adalah pemimpin kedua gunung bersalju, Lady Wan Shou, dia telah menyempurnakan Gu untuk banyak jalur iblis Gu Immortals. Yang keempat adalah seorang pembudidaya tunggal, dia bernama Lady Miao Li, dia terampil dalam memurnikan cacing Gu jalur perbudakan. Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur mendengar ini dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Immortal di ruang rahasia ke-10 tidak sederhana. Dengan meminta begitu banyak bahan penyempurnaan Gu, bahkan jika ini adalah jumlah yang selangit, orang dapat melihat ambisi dan karakteristik uniknya. Di aula utama, setelah Gu Immortal sadar kembali, mereka menyadari hal ini. Saat ini, situasi ini menjadi menarik. Kedua pembeli adalah karakter yang cukup, mereka memiliki daya beli yang cukup. Penjualnya juga tidak bisa diremehkan, dia memiliki latar belakang misterius, dia tidak terduga. Qin Bai Sheng menyaksikan dengan antisipasi saat dia memikirkan hal ini. Dia adalah penyelenggara pelelangan ini, dia tahu bahwa peringkat 8 Gu Immortal di ruang rahasia pertama berasal dari Laut Timur. Gu Immortal Laut Timur, bahkan jika dia peringkat 8, harus menahan diri di dataran utara. Terutama di tempat seperti pelelangan, orang luar cenderung menjadi sasaran. Dengan demikian, Gu Laut Timur Abadi dan Murong Jin Xiao memilih untuk menyembunyikan identitas mereka, memilih ruang rahasia ini. Karena mereka ingin bergabung dengan pelelangan, mereka harus berinteraksi dengan Qin Bai Sheng, yang membantu mereka menyembunyikan identitas mereka dan memberi mereka ruang rahasia pertama, ini adalah bentuk rasa hormat. Zombie abadi Sahuang, dia mungkin terlihat biasa saja tetapi dia mungkin memiliki monster peringkat 8 yang mendukungnya. Dan ahli hebat peringkat 8 ini terampil dalam menyempurnakan Gu. Saya khawatir perilisan juga tahu ini. Kalau tidak, mengapa dia, zombie abadi peringkat 6 belaka, begitu dekat dengan pemimpin ketiga gunung bersalju? Qin Bai Sheng sedang menebak. Di satu sisi, dia benar. Karena roh tanah Langya yang berada di belakang Fang Yuan, di masa lalu, leluhur rambut panjang tentu saja Gu abadi peringkat 8. Kalau begitu, saya akan menambahkan 150 keping daun suara guntur. Setelah sedikit hening, Feng Jiuge adalah orang pertama yang berbicara. Di aula, suara terengah-engah terdengar. Daun suara guntur tidak umum, mereka tidak ada di dunia luar, mereka hanya bisa diciptakan dari kesengsaraan petir yang kuat. Itu adalah esensi yang terbentuk dari guntur dan kilat. Tapi daun suara guntur sangat langka, sulit didapat. Ini karena Gu Immortal biasa sudah merasa sulit untuk menjalani kesengsaraan aperture abadi mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk memetik daun suara guntur selama kesengsaraan mereka. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan, mereka membutuhkan metode khusus untuk memetik daun suara guntur. Jadi, bahkan di surga kuning harta karun, daun suara guntur sangat langka. Tapi sekarang, Feng Jiuge menawarkan 150 dari mereka. Hehehe, Gu Immortal Laut Timur tertawa, apakah Pangeran Feng Xian begitu picik? Daftar ini dengan jelas menyatakan bahwa penjual menginginkan 280 daun suara guntur. Setelah berhenti sejenak, Gu Immortal Laut Timur berteriak, saya memiliki 360 batu giok terbang surga. Giok terbang surga, ini adalah jenis batu giok yang memungkinkan seseorang terbang di surga biru, dari 9 surga yang tak terlupakan. Giok ini memiliki beberapa indera mistis,
seperti burung atau binatang buas, ia dapat menghindari penangkapan dengan sendirinya. Siapa orang di ruang rahasia pertama? Dia menawarkan 360 batu giok terbang surga sekaligus, It langsung memenuhi jumlah dalam daftar. Di aula, gumaman bisa terdengar lagi. Sebenarnya, Gu Immortal Laut Timur juga merasakan sakit hati. Dia pernah memiliki kesempatan dan memasuki dunia fragmen surga biru yang besar untuk dieksplorasi, mendapatkan lebih dari 400 batu giok terbang surga dalam prosesnya, sambil terluka. Saat ini, untuk bersaing memperebutkan jejak gelombang duniawi Immortal Gu, dia menawarkan sebagian besar dari mereka, untuk memberikan pukulan besar terhadap pesaingnya. Di kamar tunggal, Feng Jiuge mendengus, ekspresinya berubah serius. Tindakan pihak lain membuatnya menyadari, mereka sama seperti dia, mereka bertekad untuk mendapatkan jejak gelombang duniawi Immortal Gu. Menawarkan 360 batu giok terbang surga sekaligus, ini menunjukkan kekayaan mereka yang luar biasa, mereka adalah musuh yang kuat. Tapi siapa Feng Jiuge? Dia adalah orang yang diakui secara publik memiliki kekuatan pertempuran tertinggi di 10 sekte kuno besar benua tengah. Meskipun dia peringkat 7, dia bisa menahan peringkat 8 Gu Immortals, dengan Spirit Affinity House mendukungnya, dan akumulasi selama bertahun-tahun, fondasinya sangat melimpah. Jika ada peringkat 6 atau 7 Gu Immortal dalam pelelangan ini yang bisa bersaing dengan ahli hebat peringkat 8, maka Feng Jiuge pasti akan menjadi nomor 1 di antara mereka. Menambahkan lebih banyak. Feng Jiuge tidak ragu-ragu, dia melanjutkan, saya akan menambahkan 10.000 potong pupil bintang. Murid bintang, bahan langka dari 9 langit yang tak terlupakan, tidak dapat ditemukan di 5 wilayah. Itu adalah materi abadi yang berasal dari surga biru. Di langit biru, bintang-bintang beterbangan dengan riang, menghujani debu bintang yang tak ada habisnya. Di antara fragmen debu bintang yang tak terhitung jumlahnya ini, ada yang 8 sisi, ada yang 5 sisi, 7 sisi, 16 sisi. Ada juga fragmen debu bintang tanpa ujung, mereka bulat. Fragmen tanpa tepi ini seperti permata bulat, cahaya bintang berkumpul menjadi bentuk iris, dengan demikian, mereka dikenal sebagai pupil bintang. Tawaran Feng Jiuge mengejutkan Gu Immortals. Ketika daftar ini pertama kali muncul, saya berpikir bahwa tidak akan ada pembeli yang begitu bodoh untuk membayar harga yang begitu besar untuk Gu abadi. Saya salah. Daftar ini hanya membutuhkan 8.000 fragmen debu bintang tanpa ujung, tetapi Swordmaster Yulan menawarkan 10.000. Ini jelas merupakan serangan balik terhadap pesaing. Terlalu kaya, mereka terlalu kaya. Apakah ini akumulasi peringkat 8? Dibandingkan dengan orang-orang ini, saya seperti orang miskin. Perasaan seperti itu benar-benar tidak baik. Gu Immortal Laut Timur mendengar tawaran Feng Jiuge dan napasnya berhenti sejenak. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik serangan balik yang lebih sengit, reaksi yang lebih kuat. Meskipun ada banyak murid bintang, saya harus mengingatkan penjual. Murid bintang, bagaimanapun, bervariasi dalam kualitas, pupil bintang yang terfragmentasi dan pupil bintang utuh memiliki nilai yang sangat berbeda. Kata Gu Abadi Laut Timur. Fang Yuan mendengar ini dan memikirkannya, suara dari ruang rahasia pertama benar, ini benar. Tetapi dalam daftar materi abadi roh Tanah Langya, dia tidak menyebutkan ini. Pasalnya, roh Tanah Langya tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia berpikir, cukup sulit untuk mengumpulkan pupil bintang. Itu bagus jika mereka bisa menemukannya, kualitasnya tidak menjadi masalah, itu adalah masalah sekunder. Kamu sudah banyak bicara, tapi bisakah kamu benar-benar membuat tawaran baru? Jika tidak, saya memiliki lebih banyak lagi di sini. Feng Jiuge tersenyum dingin, dia melanjutkan serangannya, menyebutkan pasir wilayah, garam matahari, angin galaksi bintang, api biasa, dan 3 bahan abadi lainnya, meskipun jumlahnya tidak mengisi daftar, variasinya cukup untuk mengejutkan. Gu Immortal segera menghela nafas, peri Yulan dingin dan sombong, dia akan masuk sepenuhnya. Sebelum lawan mengajukan tawaran, dia mengangkatnya sekali lagi. Seorang Gu Immortal di sampingnya menganalisis, ini adalah taktik penawaran. Menurut pendapat saya, Gu Immortal misterius di ruang rahasia pertama juga adalah orang yang tangguh, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Tawaran Feng Jiuge memberi pengingat Gu Abadi Laut Timur di ruang rahasia pertama.
Itu benar, penjual dapat mengeluarkan daftar seperti itu, mereka pasti mengolah jalur penyempurnaan. Pemurnian Gu membutuhkan berbagai macam bahan, satu bahan dalam jumlah besar tidak cukup. Pihak lain membuat tawaran seperti itu untuk menarik mereka, saya perlu mengubah taktik saya juga. Gu Immortal Laut Timur memikirkannya sebelum berteriak lagi. Dia bersaing dengan Feng Jiuge, menawarkan sejumlah besar bahan abadi. Ini membuat Gu Immortals yang hadir mendengarkan dengan ekspresi bingung, seperti mereka sedang bermimpi. Setelah beberapa putaran, baik itu Feng Jiuge atau Gu Immortal Laut Timur, mereka mulai bernapas dengan kasar. Di ruang rahasia, Gu Immortal Murong Jin Xiao, yang berada di samping, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dua orang gila ini. Di satu ruangan, peringkat 8 Gu Immortal, 5 elemen, menggelengkan kepalanya, menghela nafas tak berdaya. Dia berkultivasi termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah. Dia membutuhkan cacing Gu dari kelima jalur. Dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan jalur air jejak gelombang duniawi abadi Gu, tetapi melihat kompetisi ini, keinginannya berkurang. Fang Yuan cukup terkejut. Jika dia menambahkan tawaran Feng Jiuge dan Gu Immortal Laut Timur bersama-sama, maka setengah dari materi yang terdaftar akan dikumpulkan. Tentu saja, Fang Yuan hanya bisa memilih salah satunya, tidak mungkin ada dua pemenang dalam upaya ini. Fang Yuan tidak terlalu senang, tatapannya bersinar dengan tidak pasti. Pihak lain bukanlah orang idiot, mereka mengejar jejak gelombang duniawi Immortal Gu dengan sangat keras, yang membuktikan bahwa bagi mereka, mereka bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari Immortal Gu ini. Aku akan menawarkan 5 kg ki abadi mabuk. Di satu sisi, Gu Immortal Laut Timur telah mengajukan tawaran lain. Aula lelang mulai berputar, seolah-olah ledakan kecil telah terjadi. Apa itu ki abadi mabuk? Ini juga merupakan bahan abadi, tetapi penggunaannya cukup tidak jelas. Itu bahkan bisa membuat Gu Immortals mabuk, itu hanya bisa dibuat di lingkungan khusus. Ki abadi mabuk ini biasanya dijual dalam jejak. Bahkan di surga kuning harta karun, ki abadi mabuk kental yang dalam bentuk cair dijual dalam gram. Sejak kapan mereka dijual dalam kilogram? Gu Immortal Laut Timur benar-benar kaya, dengan pukulan berat ini, bahkan ekspresi Feng Jiuge menjadi serius. Feng Jiuge tahu nilai ki abadi mabuk ini, 5 kg itu luar biasa. Feng Jiuge ragu-ragu, jika dia mengajukan tawaran lagi, dia perlu memberikan nilai yang setara dengan 5 kg ki abadi mabuk. Dia menjadi tenang dan memikirkannya, bertanya pada dirinya sendiri, untuk jejak gelombang duniawi Immortal Gu, apakah harga seperti itu sepadan atau tidak? Tentu saja itu sepadan. Membangun kembali paviliun air telah menjadi keinginan Spirit Affinity House selama berabad-abad. Meskipun Spirit Affinity House memiliki resep lengkap paviliun air, mereka hanya bisa menyempurnakan Gu Fana, Gu Abadi itu unik. Untuk paviliun air, Rumah Afinitas Roh telah memasang misi terperinci, memulihkan setiap inti Immortal Gu akan memiliki hadiah yang sangat besar. Kalau begitu, biarlah. Feng Jiuge memikirkannya dengan cepat, setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan Immortal Gu lain sambil mengertakkan gigi. Ini adalah jalur kekuatan Gu Abadi, menarik air. Dia melaporkan. Seluruh aula menjadi sunyi. Keheningan tidak berlangsung lama, aula lelang meledak menjadi keributan segera setelah itu. Gu Immortals berbicara di antara mereka sendiri, karena banyak Gu Immortal di aula mengarahkan pandangan mereka ke satu ruangan. Kamar tunggal ini adalah tempat di mana Fairy Yulan berada di dalam. Semua orang tanpa sadar ingin melihat ekspresi apa yang dimiliki Swordmaster Yulan ketika dia membuat keputusan yang begitu mengejutkan. Bahkan penyelenggara, Qin Baiseng, sedikit tercengang, dia bertanya, menukar 2 untuk 1, apakah itu maksudmu, Peri Yulan? Itu masalahnya. Feng Jiuge sudah membuat keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Mendengar konfirmasi Feng Jiuge, diskusi di aula menjadi lebih lembut. Feng Jiuge adalah jalur suara Gu Abadi, mengapa dia memiliki 2 jalur kekuatan Gu Abadi yang dimilikinya? Sebenarnya, dia memiliki lebih banyak Gu Abadi daripada hanya keduanya. Feng Jiuge memimpin 10 Gu Immortals ke dataran utara secara diam-diam, dia memiliki misi penting yang ditugaskan kepadanya. Yang pertama adalah menemukan pelaku di balik runtuhnya Gedung 8.
Ulu 8 yang sejati, orang yang mengaktifkan pengaturan benua tengah terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan Gu abadi sebanyak yang dia bisa. Untuk mencapai target ini, Gu Immortals benua tengah menyiapkan banyak metode. Salah satu caranya adalah dengan menukar Gu, sehingga mereka membawa banyak Gu abadi dari sekte mereka. Bagaimanapun, cacing Gu sulit direbut. Seorang Gu Master dapat menghancurkan cacing Gu mereka sendiri dalam sekejap hanya dengan satu pikiran. Hal yang sama berlaku untuk Immortal Gu. Gu abadi yang mereka bawa sebagian besar berasal dari jalur yang tidak populer, seperti jalur kekuatan, jalur Qi, dan lainnya. Intelijen di dataran utara selalu berada dalam genggaman 10 sekte kuno yang besar. Qin Baiseng tidak menyembunyikan masalah dia mengadakan pelelangan, dia bahkan mempromosikannya dengan sangat baik. Dengan demikian, Feng Jiuge dan yang lainnya telah mendengar tentang ini bahkan ketika mereka berada di benua tengah. Dapat dikatakan bahwa penampilan Feng Jiuge di pelelangan bukanlah keputusan menit terakhir, dia telah merencanakannya sejak lama. Di dunia saat ini, jalur kekuatan tidak berjalan dengan baik, telah melemah, mereka yang memiliki kekayaan dan ambisi yang cukup pasti tidak akan memilih untuk berkultivasi di jalur kekuatan. Menggunakan cacing Gu ini untuk menukar cacing Gu dari jalur lain, ke 10 sekte, ini adalah bentuk kemenangan. Meskipun Gu Immortal Laut Timur adalah ahli hebat peringkat 8, ketika mereka benar-benar bersaing, dia masih kalah dari Feng Jiuge. Bagaimanapun, Feng Jiuge didukung oleh 10 sekte kuno yang hebat. Sementara itu, Gu Immortal Laut Timur memasuki dataran utara secara diam-diam dan menghadiri pelelangan ini, itu adalah urusan pribadinya. Feng Jiuge memiliki resolusi untuk melakukan pertukaran 2 untuk 1, tetapi dia tidak melakukannya. Tapi dia tidak pasrah. Dia melakukan upaya terakhir, menawar, saya akan menambahkan, telur gajah suci cendana. Keributan kecil terjadi di aula lagi. Gajah suci cendana adalah binatang sunyi kuno, setelah tumbuh dewasa, ia dapat menyaingi peringkat 7 Gu Immortals. Yang paling penting adalah membesarkannya sejak usia muda, menjalin hubungan yang mendalam, kemungkinan pengkhianatan akan rendah. Nilai binatang terpencil kuno yang hidup sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, itu seperti harta karun dengan nilai tak terbatas. Darah gajah suci adalah bahan abadi yang baik, gading gajah suci akan tumbuh kembali bahkan jika dihilangkan. Gu Immortal di ruang rahasia pertama menggunakan pendekatan lain. Ini cukup mengesankan, Gu abadi versus binatang terpencil kuno. Membandingkan keduanya, mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sulit untuk memutuskan. Gu abadi memang unik, tetapi binatang terpencil kuno juga berguna. Terutama ketika penjual tampaknya tertarik pada jalur penyempurnaan, dia mungkin tergerak dan memilih binatang kuno yang sunyi. Orang-orang berdiskusi. Pada titik ini, Feng Jiuge dan Gu Immortal Laut Timur berhenti menawar. Situasinya tidak pasti sekarang. Feng Jiuge menukar 2 untuk 1, dia memiliki resolusi yang bagus dan memiliki kesempatan yang lebih baik. Tapi tawaran Gu Immortal Laut Timur juga menarik, dia juga memiliki peluang untuk menang. Saat aula lelang menjadi sunyi, semua orang menunggu keputusan Fang Yuan. Ini adalah momen klimaks yang tidak terduga dari pelelangan, bagaimana itu akan berakhir, siapa yang akan menjadi pemenang yang mendapatkan jejak gelombang duniawi Immortal Gu. Semua orang menunggu dengan antisipasi. Fang Yuan memikirkannya sebelum membuat keputusan, memberitahu Qin Baiseng secara diam-diam. Qin Baiseng mengangguk, mengumumkan di depan umum, penjual telah memutuskan, mereka akan menjual jejak gelombang duniawi Immortal Gu ke Peri Yulan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menghembuskan napas lega, memulai diskusi mereka. Masuk akal bahwa Peri Yulan menang. Bagaimanapun juga, itu adalah 2 untuk 1 perdagangan. Jika itu aku akan memilih binatang sunyi kuno. Bagaimanapun, pengeluaran esensi abadi menggunakan 2 Gu abadi tinggi. Orang beruntung mana yang melacak gelombang duniawi Immortal Gu ini. Dia benar-benar menjualnya dengan harga yang bagus, 1 Gu abadi dengan imbalan 2. Memang, jika saya tidak menyaksikan ini secara pribadi, saya tidak akan pernah mempercayainya. Peri Yulan, atau lebih tepatnya, Pangeran Feng Xian pasti memiliki tujuan lain. Mereka tidak bodoh, karena mereka menawarkan harga yang begitu tinggi, maka manfaat yang bisa mereka peroleh juga harus lebih tinggi. Selama ada permintaan,
ada pasar, dan keuntungan bisa diperoleh. Semakin besar permintaan, semakin besar keuntungannya. Bukan hanya mereka, bahkan Fang Yuan mencoba menguraikan alasan mengapa Swordmaster Yulan membeli jejak gelombang duniawi Immortal Gu dengan harga setinggi itu. Pangeran Feng Xian, Gu Immortal Laut Timur menggumamkan nama ini saat ekspresinya berubah menjadi sedikit gelap. Saat pelelangan berlanjut, jalur bumi Immortal Gu muncul selanjutnya. Tapi suasananya jauh di bawah sebelumnya, sebagian besar Gu Immortals masih memikirkan situasi sebelumnya, mereka masih mendiskusikannya. Apa arti kemakmuran dan kekayaan? Mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Meskipun banyak orang curiga, mengapa Pangeran Feng Xian, seorang pembudidaya jalur api, tertarik pada jalur air Immortal Gu. Tapi pikiran seorang ahli hebat peringkat 8 sulit untuk diuraikan, itu bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh orang luar dengan mudah. Jalur arus utama Immortal Gu dengan cepat dijual setelah beberapa putaran penawaran, kesepakatan cepat memberi orang perasaan yang relatif membosankan. Terhadap ini, Qin Bai Sheng tidak berdaya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Setelah klimaks, itu akan menjadi penurunan. Bagaimanapun, tawaran Feng Jiuge dan Gu Immortal Laut Timur terlalu mengesankan, itu melemahkan banyak keinginan Gu Immortals untuk menawar. Fang Yuan duduk di ruang rahasia, bermain dengan jalur dua kekuatan Immortal Gu saat dia memperhatikan pelelangan. Transaksi yang melibatkan Immortal Gu dilakukan di tempat. Fang Yuan melihat melalui bahan-bahan abadi itu, dia memeriksa apakah tidak ada masalah dengan jumlahnya. Melalui kerjasama Feng Jiuge, dua jalur kekuatan Immortal Gu benar-benar disempurnakan oleh Fang Yuan, mereka sekarang miliknya. Pada saat yang sama, jejak gelombang duniawi Immortal Gu ada di tangan Feng Jiuge. Ini adalah jejak gelombang duniawi Immortal Gu, setelah bertahun-tahun, akhirnya kembali ke tangan Spirit Affinity House. Feng Jiuge menghela nafas pelan, dia merasakan beberapa emosi. Saat Immortal Gu dilelang satu persatu, seiring berjalannya waktu, suasana aula lelang menjadi memanas sekali lagi. Selanjutnya adalah item lelang ke-34, jalur kekuatan Immortal Gu, Cauldron Strength, ini adalah jalur kekuatan langka pertahanan Immortal Gu. Setelah diaktifkan, itu dapat membuat kuali kekuatan, melindungi diri sendiri. Penjual menginginkan jalan kebijaksanaan Gu abadi. Kata Qin Bai Sheng, sebagian besar Gu Immortals di aula memiliki sedikit minat. Jalur kekuatan menurun, hanya sedikit orang yang mengolahnya, sehingga permintaannya di pasar kecil. Saat pemilik kekuatan kuali Immortal Gu cemas, suara serak dan unik datang dari satu ruangan, jalan kebijaksanaan kasih sayang Gu abadi. Suara ini dominasi abadi Cudu. Segera, seseorang di aula berteriak. Itu benar, seharusnya dia, suaranya serak seperti ini. Untuk berpikir bahwa Domination Immortal datang. Apa yang aneh tentang itu, Tuan Cudu adalah ahli jalur kekuatan yang terkenal, mengapa Qin Bai Sheng tidak mengundangnya? Dominasi abadi Cudu. Di satu ruangan, Feng Jiuge meminum tehnya saat matanya bersinar. Sebelum dia datang ke Northern Plains, dia telah memperoleh beberapa informasi. Informasi mengenai Domination Immortal Cudu kaya dan memiliki banyak detail, Feng Jiuge sangat menekankannya. Cudu adalah jalur kekuatan langka Gu Immortal, dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, dia bahkan memiliki bakat yang meluap, menciptakan cabang samping jalur kekuatan secara pribadi. Jalur kekuatan adalah jalan yang sangat besar, pernah berkembang. Saat ini, jalur kekuatan dibagi menjadi cabang hantu kekuatan binatang, cabang langit dan bumi atmosfer, serta cabang kekuatan Jun kekuatan manusia. Cabang hantu kekuatan binatang buas termasuk kekuatan banteng, kekuatan harimau dan lainnya, jalur kekuatan Gu abadi, kekuatan elang mahkota besi Gu, yang diperoleh Fang Yuan beberapa waktu lalu ada di cabang ini. Cabang langit dan bumi atmosfer adalah kekuatan alam, seperti kekuatan angin, kekuatan air, kekuatan api dan lain-lain. Atau misalnya, menarik gunung dan menarik air yang diperoleh Fang Yuan dari menjual jejak gelombang duniawi Immortal Gu, keduanya milik cabang ini. Kekuatan manusia cabang kekuatan Jun mengacu pada kekuatan Jin Gu, kekuatan 10 Jin Gu, kekuatan Jun Gu, kekuatan 10 Jun Gu, kekuatan 100 Jun Gu dan lainnya. Cabang kecil ini dibuat semata-mata oleh Cudu,
dia membawa jalur kekuatan ke jalur lain dan merevitalisasi jalan sekarat ini menggunakan metodenya sendiri. Saat ini, cabang kekuatan Jun kekuatan manusia sudah menjadi budidaya jalur kekuatan arus utama di dataran utara. Semua Master Gu di dataran utara memiliki fondasi jalur kekuatan, mereka semua telah menggunakan kekuatan Jin Gu, kekuatan 10 Jin Gu, kekuatan Jun Gu, kekuatan 10 Jun Gu dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa Domination Immortal Cudu telah sendirian membalikkan situasi jalur kekuatan, memengaruhi semua jalur pembudidaya Gu di dunia. Feng Jiuge secara alami harus sangat memperhatikan orang seperti itu, pada kenyataannya, itu sangat menekankan. Dataran utara terus-menerus terlibat dalam pertempuran, itu juga merupakan tempat di mana para pahlawan muncul. Jika ada kesempatan, saya harus bertemu dengan Domination Immortal ini. Mulut Feng Jiuge melengkung menjadi senyum gembira. Bertemu semua pahlawan di dunia ini, itulah ambisi seorang pria sejati. Pada saat ini, sebuah suara bergema, nikmati air dan gunung immortal Gu, dan 5.000 kg tanah awan. Gu. Feng Jiuge memuntahkan teh di mulutnya, matanya menatap lebar saat dia kehilangan ketenangannya. Nikmati air dan gunung immortal Gu. Dia berteriak, sialan, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Immortal Gu dapat dilelang, mereka secara alami dapat digunakan untuk menukar immortal Gu lainnya juga. Jika bukan karena ini, semua immortal Gu yang terdaftar akan ditahan dan tidak tersedia untuk diperdagangkan, ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelelangan. Feng Jiuge memahami aturan ini, dan dengan demikian dia mengkhawatirkannya. Apapun yang Anda khawatirkan pasti akan terjadi. Fang Yuan menginginkan jalur kekuatan immortal Gu, dia telah memperhatikan jalur kekuatan ini immortal Gu sejak lama. Saat ini, dia menawarkan kesenangan dalam air dan gunung immortal Gu, ini adalah bagian dari rencana awalnya. Satu angin pilar surga. Menghadapi persaingan Fang Yuan, Domination Immortal Cudu menaikkan tawarannya. Angin pilar surga cukup istimewa, berasal dari surga hijau. Itu seperti pilar tinggi, sangat tinggi dan panjang. Saat bertiup, itu tidak akan menyebabkan gerakan, hanya bertiup di tempat. Dari luar, itu menyerupai pilar raksasa yang memanjang ke langit. Satu angin pilar surga memiliki nilai tinggi, itu tidak kalah dari tawaran Feng Jiuge sebelumnya dari 150 daun suara guntur. Dominasi abadi Cudu. Fang Yuan bergumam, segera mengerti, sepertinya kamu adalah pesaing terbesarku kali ini. Ruang rahasia ke-10 menawarkan kerangka naga langit yang utuh, bersama dengan 1.500 gram bubuk kemarahan. Qin Bai Sheng berdiri di peron dan berteriak keras. Cudu mengerutkan kening. Dia baru saja menawar angin pilar surga, dan Gu Immortal di ruang rahasia ke-10 segera menandai harganya tanpa ragu-ragu. Ini adalah musuh yang kuat. Cudu menghela nafas dalam hati. Dalam perang penawaran Feng Jiuge dan Gu Abadi Laut Timur sebelumnya, harganya diselesaikan dengan menukar 2 Gu Abadi dengan 1, dari mana ruang rahasia ke-10 telah mendapat keuntungan besar. Semua orang di pelelangan tahu tentang ini. Cudu tidak bisa menahan perasaan tekanan. Dia juga seorang veteran Gu Immortal dengan kultivasi peringkat 7 dan fondasi yang dalam. Pada periode puncaknya, batu esensi abadi yang dia miliki untuk dibelanjakan jauh melampaui beberapa puluh ribu. Tapi situasinya sekarang berbeda dari masa lalu. Cudu baru-baru ini berhasil mengalami kesengsaraan bukaan abadinya, tetapi akibatnya, fondasinya menipis. Dengan demikian, dia menerobos dinding ki angin surgawi dan masuk jauh ke dalam surga putih untuk menjelajahi dan mengisi kembali sumber daya. Dia memang mendapat untung, tetapi dia menderita luka-luka, dan untuk menyembuhkan luka-luka ini dia harus meminjam Immortal Gu dari orang lain yang merugikan dia. Secara keseluruhan, dia masih berakhir dengan kerugian. 9 langit yang tak terlupakan memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi juga merupakan zona bahaya. Manfaat di sana disertai dengan risiko. Jadi, pada saat ini, Cudu cukup kekurangan uang yang tersedia untuk dibelanjakan. Tapi jalur kekuatan pertahanan Immortal Gu jarang terjadi. Saya telah menjadi jalur kekuatan Gu Immortal begitu lama, tetapi baru hari ini saya menemukannya. Jika saya tidak mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya, saya mungkin menyesalinya di masa depan. Cudu memikirkan hal ini, dan mengertakkan gigi saat dia terus menawar. Namun, tidak peduli berapa banyak yang dia tambahkan,
Fang Yuan juga terus menambahkan. Beberapa putaran kemudian, Chudu akhirnya tidak bisa bertahan dengan ini dan mengirim pesan ke Qin Bai Sheng secara diam-diam, ingin berkomunikasi dengan ruang rahasia ke-10. Qin Bai Sheng terkejut, tetapi tanpa perubahan ekspresi, dia mengirim pesan itu ke Fang Yuan. Dengan izin Fang Yuan, Chudu dapat mengirim surat ke ruang rahasia ke-10. Dalam surat itu, Chudu menulis, jika Fang Yuan mundur dari perang penawaran, dia akan berhutang budi kepada Fang Yuan dan akan melakukan tugas dengan nilai yang setara untuk Fang Yuan sesuai dengan keadaan masa depan. Jika Fang Yuan tidak mempercayainya, mereka dapat menggunakan Gu Abadi untuk membuat sumpah. Tidak hanya itu, Chudu juga mengatakan dia akan memberikan informasi berharga kepada Fang Yuan mengenai arti sebenarnya dari Reckless Savage Demon Venerable. Fang Yuan terkejut dan juga senang saat membaca surat ini. Tidak ada keraguan Chudu menulis surat ini karena dia ingin mendapatkan kekuatan kuali Immortal Gu, dan karena kondisi keuangannya yang tidak mencukupi, dia ingin membicarakan masalah dengan Fang Yuan. Fang Yuan pasti tidak akan setuju. Dia adalah jalur kekuatan Gu Immortal juga, dan secara alami ingin mendapatkan kekuatan kuali langka ini Immortal Gu. Adapun arti sebenarnya dari Reckless Savage Demon Venerable, Fang Yuan sudah memiliki pemahaman kasar tentang hal itu, dia bahkan memperoleh manfaat secara pribadi. Awalnya saya mengira Domination Immortal Chudu memiliki kantong yang dalam, tetapi siapa yang bisa mengira dia akan mempermalukan dirinya sendiri secepat ini. Tampaknya kekayaannya berada di titik terendah. Hehehe. Fang Yuan mencibir sambil mengajukan tawaran tinggi lainnya. Chudu mengertakkan gigi saat dia melanjutkan penawaran, tetapi barang-barang yang dia gunakan untuk menawar adalah campuran barang yang berbeda. Fang Yuan meningkatkan tawarannya lagi, menambahkan bahan abadi peringkat 7, yang dapat bertindak sebagai bahan penyempurnaan utama untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 7, nilainya sangat tinggi. Chudu menghela nafas tetapi masih tidak pasrah untuk menyerah, karena dia kembali menambahkan potongan-potongan dari sana-sini, menawar banyak materi abadi peringkat 6. Harga keseluruhannya mirip dengan bahan abadi peringkat 7 Fang Yuan. Gu Immortals di aula mulai memperhatikan petunjuknya sekarang. Aneh, Tuan Chudu sepertinya berada dalam situasi tegang. Samar-samar aku mendengar bahwa Domination Immortal telah mengalami kesengsaraan beberapa bulan yang lalu, sepertinya luka dari kesengsaraan itu cukup berat. Chudu telah meminjam penyembuhan Immortal Gu dari Yao Huang, dan dilaporkan harus membayar harga yang cukup besar. Gu Immortals diam-diam berbicara satu sama lain sambil menghela nafas. Chudu merasa cemas, tetapi ada orang lain yang lebih cemas, Feng Jiuge. Dominasi abadi ini juga tidak bisa menangani situasinya. Feng Jiuge merasa kecewa. Dia berharap Chudu bisa menekan ruang rahasia ke-10 dengan kekuatannya dan membanjiri mereka untuk mencapai kemenangan. Tetapi terlepas dari reputasi Chudu, saat ini kapasitas keuangannya yang buruk membuat keributan yang tidak tahan Feng Jiuge untuk terus menyaksikan, dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menghentikan Fang Yuan menang. Jejak gelombang duniawi dan kegembiraan dalam air dan gunung, kedua Gu abadi ini keduanya milik Gu abadi di ruang rahasia ke-10. Orang ini misterius dan tampaknya memiliki asal-usul utama, bahkan mungkin saja mereka adalah pelaku utama kasus pengadilan kekaisaran. Saya mengenal mereka, tetapi mereka tidak tahu tentang saya. Musuh ada di tempat terbuka sementara saya berada dalam kegelapan sekarang, tidak pantas jika saya langsung membeli Delight in Water and Mountain darinya. Belum lagi kemungkinan secara tidak sengaja memperingatkan mereka, jika mereka menyimpulkan beberapa petunjuk dan memutuskan untuk tidak menjual Gu abadi, itu akan sama sekali tidak bagus. Feng Jiuge terus berpikir. Dia juga memiliki pikiran strategis, dia memiliki otak dan kekuatan. Jika bukan karena ini, Spirit Affinity House tidak akan mempercayakannya dengan tugas yang begitu penting dan mengirimnya sebagai pemimpin kelompok yang menyusup ke dataran utara. Jika saya langsung ikut campur dan berpartisipasi dalam penawaran, itu juga tidak pantas. Saya berada di bawah identitas Swordmaster Yulan, tetapi saya telah membeli Worldly Wave Trash. Jika saya secara terbuka membeli Delight in Water and Mountain lagi, jika orang di ruang rahasia ke-10 mengetahui rahasia paviliun air, kemungkinan mengekspos diri saya meningkat pesat. Feng Jiuge diam-diam menyusup ke dataran utara dan juga menyamarkan identitasnya, bahkan jika dia sangat kuat,
dia akan bertarung di wilayah asing, jadi dia memiliki beberapa keraguan. Hal yang paling merepotkan adalah bahkan jika seseorang mengalahkan orang lain dalam lelang ini, jika penjual tidak memilih mereka, itu akan tetap gagal. Bahkan jika saya ikut campur dan menekan orang lain, tidak akan ada banyak artinya. Selain itu, ada poin lain juga, bahkan jika Feng Jiuge berhasil dalam penawaran dan membeli kekuatan kuali Immortal Gu, untuk apa dia akan menggunakannya? Dia tidak menginginkan jalur kekuatan Immortal Gu, sebaliknya, dia ingin menjual jalur kekuatan Immortal Gu dengan imbalan Immortal Gu lain yang lebih cocok. Mulut Feng Jiuge mengering, dia menyesap teh sambil memiliki perasaan penyesalan di hatinya, jika saya tidak sendirian dan memiliki seseorang untuk membantu saya, akan jauh lebih mudah untuk menangani masalah ini. Namun, di satu sisi, gerakannya, wajah yang samar-samar dikenal, adalah gerakan pembunuh abadi dan tidak dapat dengan mudah diteruskan kepada orang lain. Di sisi lain, dia juga tidak bisa menggunakan Gu Immortals di sisi Pangeran Feng Xian. Logika di sini sederhana, jika, secara kebetulan, identitas Feng Jiuge terungkap, Pangeran Feng Xian tidak akan terlalu terlibat. Pangeran Feng Xian bisa menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan terus bersembunyi menyamar. Dengan pemikiran ini, Feng Jiuge membuat keputusan dan diam-diam menghubungi Domination Immortal Chudu. Gu Immortals di kamar tunggal dan aula utama dapat langsung menghubungi satu sama lain, tidak seperti ruang rahasia, di mana Chudu hanya bisa menghubungi Fang Yuan dengan Qin Baiseng sebagai perantara. Selama salah satu pihak di dalam ruang rahasia tidak ingin melakukan kontak, tidak ada cara untuk mengirim pesan. Chudu merasa aneh saat dia menerima surat Swordmaster Yulan. Dia cukup dekat dengan Yao Huang, tetapi dia hanya bertemu Pangeran Feng Xian sekali. Dalam surat itu, Feng Jiuge mengatakan dia bersedia mendanai Chudu untuk membantunya memenangkan kekuatan kuali Immortal Gu. Namun, dia mengajukan permintaan, mengatakan bahwa dia berharap Chudu dapat menjual materi abadi, perak surga sejati. Sepertinya ada nilai untuk luka yang saya alami dalam penjelajahan surga putih. Saya memperoleh 300 kg perak surga sejati, yang sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Dengan bantuan Swordmaster Yulan, aku masih bisa bersaing. Chudu secara alami agak meragukan niat Feng Jiuge yang sebenarnya. Tapi dia merasakan urgensi dalam mendapatkan kekuatan kuali Immortal Gu. Chudu segera membalas Feng Jiuge, berterima kasih kepada pihak lain atas bantuannya dan juga menyatakan bahwa setelah acara ini, dia akan memberikan informasi terperinci tentang lokasi pasti perak surga sejati. Dengan bantuan Feng Jiuge, Chudu mendapatkan kepercayaan diri dan mengajukan tawaran lagi. Perubahan terjadi dalam hal-hal di dunia, menghasilkan hasil yang misterius dan menarik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Chudu meninggal dalam pertempuran dan pembunuhnya adalah Feng Jiuge. Sekarang, karena Fang Yuan, kedua orang ini bergandengan tangan dengan takdir. Kolaborasi antara keduanya saling menguntungkan. Bagi Chudu, dia membutuhkan kekuatan kuali Immortal Gu, dan bantuan Feng Jiuge adalah bantuan yang tepat. Bagi Feng Jiuge, bantuan keuangan yang dia berikan kepada Chudu akan dikembalikan kepadanya di masa depan. Dia bisa membayar harga rendah untuk menghalangi target Fang Yuan. Harga penawaran terus meningkat semakin tinggi. Chudu tampaknya telah direvitalisasi, memiliki kepercayaan diri yang meningkat saat dia mengajukan tawaran tanpa ragu-ragu. Fang Yuan terkejut dengan ini. Setelah menggunakan bahan abadi dari tanah yang diberkati Langya, dia tidak punya pilihan selain mulai menawar dengan bahan abadi yang dia peroleh sebelumnya. Feng Jiuge tidak bisa menahan perasaan kesal. Bahan-bahan abadi ini sebelumnya adalah miliknya. Dia tidak berpikir bahwa setelah mengeluarkannya, mereka akan digunakan melawannya begitu cepat. Namun, Feng Jiuge tidak punya pilihan selain melanjutkan, sambil juga menghitung situasinya. Sepertinya situasi jejak gelombang duniawi Immortal Gu akan terulang. Dominasi abadi. Chudu tampaknya bertekad untuk mendapatkan kekuatan ini, Immortal Gu. Ruang rahasia ke-10 telah meminta jalur kekuatan Immortal Gu sejak awal, dan sekarang bersaing dengan Chudu, dengan tidak ada pihak yang memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Sepertinya akan ada lonjakan lain dalam pelelangan. Gu Immortals berdiskusi satu sama lain di aula utama. Fang Yuan akhirnya tidak bisa terus duduk, dia meninggalkan kursinya dan mondar-mandir di ruang rahasia.
Chu Du jelas tidak memiliki harapan dan dengan demikian mengirim surat itu, tetapi bagaimana, dalam hal ini, dia bisa mendapatkan dorongan kekayaannya. Mungkinkah dia berpura-pura lemah? Tidak mungkin. Perlu ada lubang di otaknya agar dia dapat menggunakan rencana yang canggung seperti itu. Itu berarti, seseorang membantunya. Fang Yuan mengerutkan kening, dia punya firasat, tetapi dia tidak bisa memahaminya dengan tepat. Siapa orang yang membantu Chu Du ini? Mengapa orang ini membantunya? Di permukaan, itu adalah persaingan antara dua orang, tetapi Fang Yuan merasa ada seseorang yang ikut campur dalam kegelapan. Fang Yuan mengetuk kepala zombie abadinya, saat dia duduk di kursinya lagi dan mulai menggunakan keinginan di benaknya untuk membantunya berpikir. Sementara dia berpikir, dia terus menawar. Setelah 2 tawaran lagi, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam melintas di matanya, pemikiran barusan telah memberinya beberapa hasil, saat dia membentuk beberapa dugaan. Aku harus memiliki kekuatan kuali ini, Gu Abadi. Fang Yuan tiba-tiba berteriak, menunjukkan kekuatan kosong. Apapun yang diinginkan penjual, bicaralah, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Hal yang sama berlaku untuk saya, apapun yang diinginkan penjual, silakan bicara. Chu Du terdiam sejenak sebelum dia mengikutinya, tidak menunjukkan kelemahan. Aula itu dalam keributan. Orang di ruang rahasia ke-10 tidak sederhana, langsung menantang Chu Du. Benar saja, ini telah dimulai lagi, momen klimaks kedua dari pelelangan. Lelang jejak gelombang duniawi juga seperti ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang diinginkan penjual. Penjual tidak berpikir panjang, segera berbicara tentang persyaratan baru, warisan jalan kebijaksanaan. Chu Du tersenyum pahit ketika dia mendengar permintaan ini, di mana dia akan menemukan warisan jalan kebijaksanaan. Jalan kebijaksanaan telah ada sejak lama, tetapi selalu diturunkan dari generasi ke generasi dalam satu baris, dan sangat misterius dan langka. Penjual melihat perang penawaran yang memanas dan menjadi serakah, membuat permintaan yang berlebihan. Feng Jiuge juga tersenyum pahit, dia membawa banyak Gu Abadi bersamanya, tetapi permintaan penjual akan warisan jalan kebijaksanaan menyebabkan segalanya menjadi canggung baginya. Jalan kebijaksanaan jarang terjadi, bahkan di antara 10 sekte kuno yang besar, hanya beberapa warisan jalan kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka. Fang Yuan telah meminta warisan jalan kebijaksanaan di surga kuning harta karun dengan harga tinggi, tetapi ini belum terpenuhi. Akhirnya, ketika keberuntungan tiba untuknya, dia hanya menerima warisan yang tidak lengkap, itu juga karena pihak lain sangat membutuhkan mayat binatang kuno yang sunyi. Ada banyak cacing Gu jalan kebijaksanaan, tetapi warisan jalan kebijaksanaan jarang terjadi. Untuk sementara, Fang Yuan dan Chu Du terdiam. Bersambung.